Halo semua, di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan terkait dengan teknologi informasi yang telah mengubah sistem elektronik yang saat ini kita kenal dengan sebutan e-court terpadu. Baik, perkembangan teknologi informasi telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk dalam sistem peradilan. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana teknologi telah melahirkan sistem peradilan atau yang dikenal dengan e-court terpadu di Indonesia. Adapun hal yang melatar belakangi, yang pertama adanya waktu penyelesaian perkara yang lama, yang kedua biaya yang tinggi untuk transportasi dan juga pengurusan administrasi, yang ketiga kesulitan akses bagi masyarakat di daerah terpencil, yang keempat, penumpukan berkas administrasi secara fisik. Dan yang kelima, kurangnya transparansi dalam proses peradilan. Selanjutnya, konsep e-court terpadu. Definisi e-court adalah sistem peradilan berbasis elektronik yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam seluruh tahapan proses berperkara, mulai dari pendaftaran hingga eksekusi putusan. Sistem ini dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai bagian dari reformasi birokrasi peradilan. Landasan hukum implementasi e-court didasarkan pada beberapa regulasi yang penting. 1. Peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. 2. Perma nomor 7 tahun 2022 tentang perubahan atas Perma nomor 1 tahun 2019. Dan yang terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tujuan e-court 1. Meningkatkan akses keadilan, yaitu memudahkan masyarakat mengakses layanan pengadilan tanpa batasan geografis. Yang kedua, efisiensi waktu dan biaya, mengurangi waktu dan biaya yang dikeluarkan dalam proses berperkara. 3. Transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan keterbukaan informasi proses peradilan. Yang keempat, modernisasi administrasi, yaitu mengintegrasikan sistem administrasi perkara secara digital. Kelima, mendukung pembangunan berkelanjutan, mengurangi penggunaan kertas, yaitu paperless. Fitur-fitur e-court terpadu. Yang pertama ada e-filing, pendaftaran perkara online. Yang pertama, pendaftaran perkara dapat dilakukan 24/7 dari mana saja. Yang kedua, upload dokumen, gugatan atau permohonan secara digital. Yang ketiga, pembayaran biaya perkara melalui payment gateway. Yang keempat, mendapat nomor perkara secara otomatis keuntungan, menghemat waktu perjalanan ke pengadilan dan menghindari antrean panjang. Yang kedua ada e-payment, pembayaran elektronik. Integrasi dengan berbagai metode pembayaran digital. Kedua ada sistem pembayaran yang aman dan terverifikasi. Yang ketiga bukti pembayaran digital yang dapat diakses kapan saja. Yang keempat, transparansi biaya perkara. Yang ketiga ada e-summons atau panggilan elektronik. Pertama, pengiriman surat panggilan sidang melalui email atau aplikasi. Yang kedua, notifikasi real time untuk para pihak. Yang ketiga, efisiensi waktu pengiriman dibanding surat konvensional. Yang keempat, tracking status panggilan. Ya, yang keempat, e-litigation, persidangan elektronik. Yang pertama, persidangan dapat dilakukan secara online melalui video conference. Yang kedua, pengajuan bukti dan dokumen secara digital. Yang ketiga, pemeriksaan saksi dan ahli jarak jauh. Yang keempat, rekaman persidangan tersimpan otomatis. Selanjutnya, yang kelima ada e-court information system. Yang pertama, akses informasi jadwal sidang secara online. Yang kedua, tracking status perkara secara real time. Yang ketiga, database putusan yang dapat diakses publik. Yang keempat, transparansi proses peradilan. Selanjutnya yang keenam, ada e-dokumen. Yang pertama, penyimpanan dokumen perkara secara digital. Yang kedua, sistem keamanan data yang terenkripsi. Yang ketiga, kemudahan akses dan pencarian dokumen. Yang keempat, mengurangi risiko kehilangan berkas fisik. Selanjutnya bagian 4, alur proses berperkara dengan e-court. Tahap 1, registrasi. Pengguna akan daftar pada akun di website e-court, kemudian verifikasi identitas dan data pengguna. Lanjut, tahap 2, pendaftaran perkara e-filing. Yang pertama, login ke sistem e-court. Yang kedua, pilih jenis perkara. Yang ketiga, isi formulir gugatan atau permohonan secara online.
Yang keempat, upload dokumen pendukung seperti KTP, bukti, surat kuasa, dan lain-lain. Yang kelima, hitung dan bayar biaya perkara via e-payment. Lanjut ke tahap 3, verifikasi dan penetapan. Admin pengadilan melakukan verifikasi dokumen. Yang pertama, sistem memberikan nomor perkara. Yang kedua, penetapan majelis hakim. Dan yang ketiga, penentuan jadwal sidang pertama. Tahap 4, proses persidangan. 1. Pihak-pihak menerima panggilan sidang via e-summons. 2. Persidangan dapat dilakukan tatap muka atau online. 3. Pengajuan alat bukti secara digital. Dan terakhir, dokumentasi persidangan tersimpan otomatis. Tahap 5, putusan dan eksekusi. 1. Putusan dapat diakses secara online. 2. Download salinan putusan dalam format digital. Dan terakhir, format eksekusi jika diperlukan. Bagian 5. Keunggulan dan manfaat e-court. Bagi masyarakat, keunggulannya adalah yang pertama, kemudahan akses, di mana tidak perlu datang ke pengadilan untuk pendaftaran. Yang kedua, ada efisiensi biaya, untuk menghemat biaya transportasi dan akomodasi. Yang ketiga, ada transparansi, untuk dapat memantau perkembangan secara real time, dan fleksibilitas waktu, di mana layanan tersedia 24/7. Lalu keunggulannya bagi pengadilan, yang pertama ada efisiensi administrasi untuk mengurangi pekerjaan manual dan berkas fisik. Yang kedua ada akurasi data untuk meminimalisasi kesalahan input data. Yang ketiga pengelolaan perkara untuk database terpusat dan terorganisir. Lalu peningkatan kinerja agar proses lebih cepat dan terukur bagi lingkungan. Yang kelima ada paperless untuk mengurangi penggunaan kertas secara signifikan, ramah lingkungan, untuk mendukung program Green Court, dan pengurangan emisi untuk mengurangi perjalanan yang tidak perlu. Tantangan dan solusi. Tantangan implementasi. 1. Kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat familiar dengan teknologi. 2. Infrastruktur. Ketersediaan internet di daerah terpencil masih terbatas. 3. Keamanan data, risiko kebocoran data dan cyber attack. 4. Adaptasi SDM, perlu pelatihan bagi hakim dan staf pengadilan. Baiklah, selanjutnya, solusi yang bisa diterapkan ialah sosialisasi dan pelatihan masif kepada masyarakat. Kemudian, penyediaan helpdesk dan tutorial penggunaan. Kemudian, peningkatan sistem keamanan dan enkripsi data. Kemudian, tetap tersedia layanan konvensional sebagai alternatif. Dan yang terakhir, kerjasama dengan stakeholder untuk pemerataan infrastruktur. Baik, dari beberapa penjelasan yang telah dipaparkan oleh teman saya, dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan elektronik atau yang kita sebut dengan e-court terpadu merupakan suatu terobosan paling penting dalam modernisasi sistem peradilan melalui Indonesia. Melalui adanya integrasi teknologi informasi, sistem e-court telah membawa perubahan yang signifikan guna meningkatkan beberapa akses keadilan, efisiensi, transparansi, dan juga akuntabilitas proses peradilan. Keberhasilan tersebut menghasilkan transformasi digital yang baik, khususnya dalam sektor publik. Adapun keniscayaan yang harus dikembangkan dan disempurnakan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Baik, demikian presentasi kami tentang sistem peradilan elektronik atau yang kita sebut dengan e-court terpadu. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang transformasi digital dalam dunia peradilan khususnya di Indonesia. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.